Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya, Aisnila Rozalina, NIM 225, akan menjelaskan tentang bukti audit. Nah, di bab ini akan membahas beberapa materi. Yang pertama, asersi. Yang kedua, jenis bukti audit. Yang ketiga, persuasif bukti audit. Yang keempat, menggunakan laporan pakar. Yang kelima, menggunakan auditor lain. Dan yang keenam, prosedur pengumpulan bukti. Dalam bab ini mendefinisikan dan menjelaskan tentang asersi audit yang digunakan saat merancang dan melakukan pengujian audit, kemudian mempertimbangkan berbagai jenis bukti yang akan dikumpulkan pada auditor. Nah, yang pertama kita bahas yaitu asersi. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Contoh asersi adalah laporan keuangan historis yang pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen akan membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Auditor menggunakan asersi ini untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan prosedur audit desain. Asersi yang digunakan saat menguji transaksi peristiwa termasuk item laporan laba rugi yaitu yang pertama, kejadian. Seorang auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa transaksi atau peristiwa yang tercatat seperti pendapatan atau item beban. Yang kedua, saat mencari kelengkapan, seorang auditor mencari transaksi atau peristiwa dan memastikan ini telah dicatat. Yang ketiga, saat mencari ketepatan, auditor mencari bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat pada jumlah yang tepat. Yang keempat, saat mencari batasan, auditor mencari bukti bahwa transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Yang kelima, saat mencari klasifikasi, auditor memastikan bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Selanjutnya, asersi yang digunakan saat menguji pos-pos neraca. Saat mencari keberadaan, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa aset kewajiban dan item ekuitas yang termasuk dalam saldo yang muncul dalam laporan keuangan benar-benar ada. Yang kedua, saat mencari hak dan kewajiban, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa aset tercatat dimiliki oleh entitas dan bahwa kewajiban tercatat mewakili komitmen entitas. Yang ketiga, saat mencari kelengkapan, auditor mencari aset, kewajiban, dan item ekuitas dan memastikan telah dicatat. Yang keempat, saat mencari serta penilaian dan alokasi, auditor mencari bukti bahwa aset, liabilitas, dan item ekuitas telah dicatat pada jumlah yang tepat dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Selanjutnya, jenis bukti audit. Audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatan mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk sampai pada opini mereka. Ada beberapa jenis bukti audit. Yang pertama, bukti yang cukup dan tepat adalah konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga. Yang ketiga, bukti dokumenter, termasuk faktur, laporan pemasok laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Yang keempat, surat representasi. Surat tersebut diminta dari firma hukum yang ditangani kliennya. Yang kelima, bukti verbal. Bukti verbal digunakan saat mendapatkan pemahaman tentang klien dan sistem kontrol internalnya. Yang keenam, bukti komputasi. Dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, bukti fisik. Auditor berkumpul untuk mengumpulkan bukti fisik melalui inspeksi dari aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Dan yang ke-8, bukti elektronik.
mencakup data yang disimpan di komputer klien, seperti file atau email. Selanjutnya, persuasif bukti audit. Ada 3, yaitu yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal dipegang oleh klien meliputi catatan yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan. Yang kedua, bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien merupakan sebuah hasil secara eksternal yang dipegang oleh klien mencakup faktur dan laporan pemasok pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Yang ketiga, bukti yang dihasilkan dari luar dikirim langsung ke auditor, termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Selanjutnya, menggunakan laporan seorang pakar. Ketika auditor memutuskan untuk menggunakan hasil pekerjaan pakar, laporan yang dihasilkan oleh pakar tersebut merupakan bagian dari bukti yang digunakan oleh auditor saat menyusun opini auditnya. Seorang ahli adalah seseorang dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu seorang auditor. Auditor menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dan menilai kapasitas pakar, objektivitas pakar, dan laporan pakar. Selanjutnya, menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor mungkin perlu menggunakan pekerjaan auditor lain ketika klien mereka beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau memiliki aset signifikan di tempat lain. Jika hal ini terjadi, auditor utama mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien mereka. Selanjutnya, prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilakukan pada berbagai tahapan audit, ketika menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian, dan penggambaran substansif terperinci di kesimpulan akhir. Auditor akan memeriksa catatan, dokumentasi, dan aset terwujud. Mereka akan mengamati staf klien melakukan berbagai prosedur. Auditor akan meminta keterangan dan personel klien dari pihak ketiga. Konfirmasi dikirim ke pihak ketiga, termasuk bank, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur. Auditor akan menghitung ulang angka yang muncul di file dan catatan klien untuk memeriksa keakuratan matematis. Mereka akan mengulangi beberapa proses yang digunakan oleh klien untuk memeriksa efektivitas pengendalian internal dan validitas jumlah yang diperkirakan oleh personel klien. Prosedur analitis digunakan selama audit untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan.